Ever wondered how the start of your day can shape the rest of it? The foundation of a purposeful life is laid with the bricks of prayer, gratitude, and a commitment to walk hand in hand with God. Have you put God first today? Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami sangat senang saudara terhubung bersama kami saat ini. Saudara juga dapat menginformasikan channel ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat yang lain ya. Inspire Community Center atau yang disebut dengan ICC merupakan gereja yang terletak di Faith Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya, ICC menyelenggarakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, dan ibadah ketiga jam 12 siang. Setiap minggunya, ibadah akan disertai dengan ibadah anak-anak atau yang disebut dengan iKids dan ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh di dalam iman, kita membutuhkan orang lain. ICC memiliki komunitas kecil yang dinamakan iClick. Di dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman, saling membangun dan saling menguatkan. iClick terbagi dalam beberapa kategori, yaitu single, couple or marriage, youth, dan juga college. Anda bisa mendaftarkan diri dan memilih sesuai dengan lokasi dan waktu yang sesuai dengan Anda. Daftarnya di link berikut ya. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6:25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita patut meneladani apa yang dilakukan Yesus. Baptis telah dilakukan sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Anda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti baptis Islam di nomor 081 220 222 111. Anda dapat memberikan persembahan melalui e-banking, m-banking, atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan kita terima. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang akan kita dengar hari ini. Yang luar biasa, katakan sebelahnya, kamu luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari saudara, kita akan lanjutkan satu seri yang baru kita bangun mulai minggu lalu tentang kepenuhan Roh Kudus. Dan seri ini singkat, tapi
saya berharap, saya berdoa ini menjadi satu pengenalan yang akan bisa merubahkan cara pandang kita tentang baptisan Roh Kudus. Karena banyak hal-hal yang kita bisa dengar tentang hal ini. Kalau saudara lihat di sosial media, TikTok dan lain sebagainya, pengajaran kita bisa terombang-ambing dengan macam-macam ya pendapat orang. Tapi saya suka dengan apa cara Paulus untuk bisa mendewasakan jemaat Tuhan pada waktu itu. Dia nggak berbicara dari pendapat. Segala sesuatu yang Rasul Paulus katakan, dia selalu membawa jemaatnya mengerti dulu firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dia bawa jemaatnya dulu mengerti pengenalan akan Tuhan. Sehingga jemaat bukan saja mengalami, tapi juga mereka mengerti dasar firman-Nya. Dan kita memerlukan bukan saja pengalaman, kita memerlukan pengenalan akan Tuhan. Ya, dua-duanya kita perlu. Sehingga ketika kita mendengarkan firman, kita mengerti firman Tuhan, ya kenapa kita melayani, kenapa kita berbahasa roh, kenapa kita terima baptisan Roh Kudus dan lain sebagainya, kita bisa melakukannya segala sesuatu dengan iman. Yes? Ya, karena iman timbul dari apa? Pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika kita ngerti firman-Nya, iman akan muncul daripadanya, timbul daripada saudara, maka kita melakukan segala sesuatu bukan dari kata orang. Bukan karena ngelihat TikTok. Yes? Tapi kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan iman. Ya, katakan sebelahnya, lakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Ya, karena tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Yes. Nah, kita review sebentar yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi ini memang 2 sesi aja, tapi saya rasa ini memang banyak scriptures. Apa yang Paulus katakan, Paulus selalu reason, ya. Paulus selalu membangkitkan, mendewasakan jemaat by reasoning, ya. Membawa mereka ngerti dulu firman Tuhan. Dan minggu lalu kita tentang baptisan Roh Kudus ada 4 hal yang kita pelajari. Kalau saudara miss, bisa cek di YouTube-nya, masih ada, bisa ulangi karena kita belajar dari pengulangan. Siapa yang setuju katakan amin. Ya, kita belajar bukan dari pendengaran, saudara. Kita belajar bukan hanya dari pendengaran saja, tapi kita belajar dari pengulangan. Dan semakin kita ulang, semakin kita akan belajar. Yes. Dan minggu lalu kita belajar 4 hal, masih ingat? Tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Yang pertama adalah baptisan Roh Kudus adalah pengalaman rohani yang terjadi apa? Setelah keselamatan. Jadi setelah orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam diri orang itu, maka Tuhan sediakan pengalaman yang lain. Ya, yaitu baptisan Roh Kudus. Untuk setiap orang percaya. Yang firman Tuhan katakan ini adalah sebagai janji Bapa. Kalau saudara buka dalam Lukas 24 ayat 49, yang semangat belajar katakan amin. Ya, dikatakan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ya, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kerinduan Bapa adalah Dia memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat tinggi. Makanya kita perlu baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus berbeda ketika kita terima keselamatan. Maka itu kalau saudara buka dalam cerita tentang orang-orang murid-murid Tuhan Yesus di Samaria, sudah percaya, sudah dibaptis, Roh Kudus tinggal dalam mereka karena mereka sudah lahir baru. Siapa yang di sini sudah terima keselamatan? Ya, sudah lahir baru, percaya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karena firman Tuhan katakan demikian. Ya. Tetapi ketika mendengar orang-orang Samaria telah terima keselamatan, lahir baru, mereka mengutus siapa? Petrus dan Yohanes ke Samaria
Mau ngapain? Ya, untuk mendoakan mereka karena Roh Kudus belum turun ke atas mereka. Ya, maka mereka berdoa untuk murid-murid di sana. Ya, dan ketika itu, kalau saudara buka dalam Kisah Rasul 8 ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka. Ini murid-murid Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, yang sudah percaya Yesus. Dikatakan apa? Lalu mereka terima Roh Kudus. Praise the Lord. Jadi pengalaman baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang berbeda yang terjadi setelah orang menerima keselamatan. Yang kedua, kita belajar minggu lalu bahwa baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang dijanjikan Bapa bagi semua orang percaya. Amin. Itu janji Bapa, bukan bagi pendeta, bukan bagi misionaris, tapi bagi semua orang percaya. Karena ada orang berkata baptisan Roh Kudus sudah nggak terjadi lagi. Itu sejak zaman rasul-rasul dulu, tapi sekarang sudah nggak terjadi lagi. Well, itu mungkin pendapat beberapa orang. Tapi apa yang firman Tuhan katakan bahwa Kisah Rasul 2 ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu. Yang telah terimanya katakan amin. Bagi siapa? Bagi anak-anakmu. Bagi orang yang masih jauh. Ya, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi ini bagi setiap orang percaya janji ini. Yes? Dan yang ketiga kita belajar minggu lalu bahwa baptisan Roh Kudus diberikan bukan supaya kita jadi orang yang aneh. Orang Kristen jadi orang aneh gitu, orang Kristen jadi orang yang eksklusif, bukan. Tetapi baptisan Roh Kudus diberikan untuk satu tujuan Tuhan yang sangat khusus, yang spesifik. Apa? Tuhan mau kita terima kuasa dari tempat tinggi supaya saudara dimampukan Tuhan untuk bisa menjadi saksi. Katakan saya saksi. Saksinya Kristus. Sehingga ketika kita bersaksi, ketika kita menginjil, menyampaikan Injil keselamatan sama banyak orang, mendoakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara karena Tuhan meneguhkan firman-Nya. Dan Tuhan mau kita menjadi saksi yang Tuhan bisa pakai dengan leluasa. Jadi saksi Kristus yang efektif. Itu tujuannya. Ya. Dan yang terakhir minggu lalu kita belajar bahwa tanda awal, katakan saya tanda awal. Ya, bagi yang ngalamin baptisan Roh Kudus adalah karunia untuk berbahasa roh. Itu tanda awalnya. Itu terjadi di Pentakosta pada waktu pencurahan Roh Kudus turun. Murid-murid saat itu 120 orang berkumpul di sebuah ruang atas. Dan mereka terima baptisan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa dengan bahasa yang lain. Kalau saudara buka dalam cerita yang lain di Cornelius, seorang perwira Italia, orang Gentile bukan bagian dari orang Israel. Pada waktu itu mereka terima pendengaran firman Tuhan dari Rasul Petrus datang ke rumah dia. Cornelius bersama semua keluarganya sedang kumpul dan dengarkan firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan ketika firman dibagikan, Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan semua orang di sana mengalami baptisan Roh Kudus. Kenapa mereka mengalami ini? Ya, kalau saudara buka dalam Kisah Rasul, mereka mengalami ini saudara. Kenapa? Karena mereka mendengarkan firman Tuhan dan Petrus semuanya bisa dengar dan bisa tahu bahwa mereka telah mengalami baptisan Roh Kudus karena mereka dengar. Ya, Cornelius dan semua orang yang ada di situ menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh karena mereka dengar
mereka berkata-kata dengan bahasa roh dan bahkan bernubuat. Dan ini juga terjadi, jadi tanda awal orang terima baptisan Roh Kudus adalah orang berbahasa lidah, menerima karunia untuk berbahasa roh. Ya. Dan ini terjadi di Efesus, ada murid-murid Tuhan Yesus juga yang sudah lahir baru, terima keselamatan. Ya. Tapi kemudian Paulus ke sana. Dan ketika Paulus ke sana, Paulus mendoakan mereka dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Lihat ini, Kisah Rasul 19. It's all over in the scriptures. Ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas jemaat yang di Efesus, atas mereka yang sudah percaya, sudah terima Yesus, sudah diselamatkan, nama terdaftar dalam kitab kehidupan, Roh Kudus sudah tinggal dalam mereka. Dan dikatakan ketika Paulus menumpangkan tangan atas murid-murid ini, orang-orang yang sudah percaya ini, dikatakan apa? Sama-sama, 2, 3 apa? Apa saudaraku? Turunlah, katakan saya, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Saya dikatakan turunlah Roh Kudus ke atas mereka, tidak dikatakan tinggallah Roh Kudus dalam mereka. Tapi dikatakan apa? Turun ke atas mereka. Dan mulailah mereka apa? Apa saudara? Berkata-kata, siapa yang mulai? Mereka. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Jadi tanda awal orang terima baptisan Roh Kudus, kita belajar dari mana bahwa bahasa roh terjadi atas orang-orang ini? Firman Tuhan menjelaskannya. Yes. Makanya ketika kita berdoa untuk menerima baptisan Roh Kudus, saudara, kita menerimanya dengan iman. Sama seperti keselamatan. Ya, kenapa orang terima? Ketika orang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan hati percaya engkau dibenarkan, mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan ketika kita terima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, engkau seketika, kita semua seketika itu menerima apa? Keselamatan. Keselamatan adalah bukan sesuatu yang kita akan terimanya nanti. Keselamatan sudah terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga kita menjadi ciptaan yang apa? Baru. Katakan sebelahnya, kamu ciptaan yang baru. Ya. Dan seperti itu juga baptisan Roh Kudus. Ketika kita didoakan terima baptisan Roh Kudus, kita minta dengan iman, kita juga menerimanya saat itu juga. Lalu pastor, kenapa banyak ada orang yang nggak berbahasa roh dan lain sebagainya? Well, mungkin yang menjadi kendala atau halangan banyak orang ketika orang terima baptisan Roh Kudus, orang menantikan sesuatu. Menantikan sensasi atau perasaan tertentu yang mereka kudu alami. Ya, pengen tangannya getar dulu gitu kan. Pengen rasanya badannya dingin dulu. Mencari tanda-tanda dulu baru mereka percaya bahwa itu baptisan Roh Kudus. Well, baptisan Roh Kudus bukan datang dari dorongan perasaan, tapi datang dari tindakan iman saudara yang telah menerimanya. Sama seperti keselamatan. Tindakan iman bukan dorongan perasaan kita. Haleluya. Yes. Nah, kita akan lanjutkan. Tadi baru ini ya, pengulangan yang kemarin. So, semangat, katakan amin. Katakan sebelahnya semangat. Ya. Oke, yang kelima, saya mau cerita ini. Singkat aja saudara. Baptisan Roh Kudus, ini yang menjadi apa ya? Menjadi satu, bukan bisa dikatakan polemik, bisa jadi apa ya? Hal-hal yang bahkan para pendeta sekalipun bisa menjadi satu confusion atau kebingungan saudara dalam hal-hal yang demikian. Mari saudara, saya tulis ini bahwa baptisan Roh Kudus diekspresikan dalam beberapa kata-kata. Dalam Perjanjian Baru, kalau saudara mendengar kata baptisan Roh Kudus, itu ekspresinya dengan beberapa kata
yang seringkali bisa membingungkan orang percaya, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Nah, saudara, semoga pagi ini terang benderang. Amin. In Jesus name. Nah, yang pertama adalah kata baptisan Roh Kudus. Ketika orang menerima baptisan Roh Kudus, saudara akan bisa baca satu kata, yaitu menerima. Katakan saya menerima. Jadi tentang baptisan Roh Kudus, orang menerima baptisan Roh Kudus. Ya. Ketika hari Pentakosta, mereka menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang di Samaria, mereka menerima Roh Kudus. Orang-orang di Efesus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Kata ini, saudara. Kata yang selalu dikaitkan dengan baptisan Roh Kudus adalah menerima. Tahukah saudara kenapa disebut menerima? Karena baptisan Roh Kudus adalah pemberian. Makanya kita terima. Yes. Baptisan Roh Kudus bukan turun kepada orang-orang yang sempurna. Bukan turun kepada orang-orang yang gak pernah melakukan dosa 10 tahun terakhir. Baptisan Roh Kudus diberikan karena itu adalah pemberian. Dan kita menerima. Yang mau menerima katakan amin. Itu yang Tuhan berikan. Itu janji Tuhan yang Dia berikan. Lalu ada kata kedua. Kalau saudara buka dalam Lukas 11 ayat 13b dikatakan demikian. Ia memberikan Roh Kudus kepada siapa? Sama-sama 2-3 apa? Mereka yang minta. Amin. Saya percaya baptisan Roh Kudus adalah kehendak Tuhan, lambaikan tangannya. Ya. Saya percaya kalau kita berdoa sesuai kehendak Tuhan, Tuhan mengabulkan doa kita. Ya. Baptisan Roh Kudus kita terima kalau kita minta. Itu. Makanya saat kita minta, kita menerima. Apa arti kata beriman? Dan kita terimanya dengan iman. Ya. Beriman artinya saudara percaya, sudah menerima. Iman beda dengan pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang di depan, tapi iman adalah sesuatu yang kau percaya, sudah menerima. Haleluya. Dan kita percaya bahwa kita sudah menerima ketika kita minta. Nah, saudara, yang kedua, kata yang sering kali dipakai untuk baptisan Roh Kudus adalah kata ini, apa? Turun. Nah, ini yang kadang-kadang bisa jadi membingungkan orang. Pertama, menerima baptisan Roh Kudus. Kedua adalah kata, yuk sama-sama apa? Turun. Mari kita buka satu ayat aja. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, mulailah turun Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kata turun ini seringkali dipakai ketika orang mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, turun itu arti katanya apa? Dalam bahasa aslinya adalah erkomai. Erkomai artinya to fall into, to come from one place to another. Ya, bisa turun to fall atau to come forth, to show itself, to appear. Make one's appearance. Jadi Roh Kudus dikatakan turun itu seperti turun ke bawah begitu, to fall into, atau bisa muncul begitu. Nah, sudah seringkali ini yang membingungkan banyak orang, dan saya juga pada waktu awal-awal mendengar ini saya belajar sesuatu. Gimana Roh Kudus? Siapa percaya kita sudah selamat kan?
dan Roh Kudus tinggal dalam kita, lambaikan tangannya. Ya, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita diselamatkan. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita sudah jadi ciptaan yang baru. Lalu dikatakan, Roh Kudus turun. Nah, ini Roh Kudus yang mana lagi? Apakah ada dua? Apakah yang lain? Nah, saya membawa saudara mengerti hal ini dulu. Saya yang percaya bahwa Tuhan Yesus sejak dalam kandungan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Tapi ketika dia terima baptisan air, langit terbuka dan Roh Kudus apa? Turun. Nah, saudara, kita percaya bahwa hanya ada satu pribadi Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus yang lain. Haleluya. Hanya satu. Lalu kenapa dikatakan satu tinggal, satu bisa turun dan lain sebagainya. Nah, kita perlu mengenal pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang maha hadir. Omnipresence. Omnipresent artinya dia bisa being present apa? Everywhere dan at the same time. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Roh Kudus adalah pribadi yang omnipresent, maha hadir. Dia bisa tinggal, dia bisa mengalir, dia bisa turun. Roh Kudus yang sama. Yes. Ya. Dan seringkali Roh Kudus ketika turun, saudara, ekspresinya kalau orang lihat bisa macam-macam. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia dalam rupa apa? Merpati. Yohanes melihat Roh Kudus turun dalam rupa, Yohanes yang lihat ya, turun dalam rupa burung merpati. Tapi ketika hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus turun ke atas 120 murid yang menanti di ruang atas menantikan janji Bapa. Roh Kudus turunnya dalam rupa apa? Lidah. Satu merpati, satu lidah. Lidah-lidah api yang hinggap pada murid-murid. Jadi ekspresinya orang lihat bisa beda-beda. Tapi Roh Kudus yang sama. Dalam occasion yang lain, kejadian yang lain, Roh Kudus enggak dalam api atau dalam burung merpati. Dalam keluarga Cornelius tidak ada ekspresi yang terlihat. Tapi bisa nampak dari pendengaran. Karena mereka berkata-kata dalam bahasa apa? Roh. Yes. Roh Kudus adalah pribadi yang maha hadir. Dia bisa ada di sini dan ada di situ, bisa turun dan bisa tinggal pada waktu yang bersamaan. Itu penjelasannya. Yang ketiga, saudara, kita baca dalam firman Tuhan tentang baptisan Roh Kudus, ya kata baptis, katakan saya baptis. Orang terima baptisan Roh Kudus bicara tentang baptis, ini luar biasa, saudara, pengertian ini. Sudah tahu arti kata baptis, katakan saya baptis. Yang sudah dibaptis sampai kanannya, sudah dibaptis, baptisan air. Ya, baptisan air sudah. Kalau yang belum, daftar ya. Kalau saudara siap ikut Tuhan sungguh-sungguh, yuk daftar, saudara bisa baptisan air. Setiap hari kalau salah Pastor Yofi ya. Bisa setiap hari ada di sini kita bisa terima baptisan air. Nah, baptisan Roh Kudus dikatakan baptis. Dibaptis oleh Roh Kudus. Apa artinya dibaptis? Baptis arti katanya adalah baptizo. Itu aslinya. Baptizo artinya to immerse into apa? Something. Jadi kayak orang tuh dikubur. Ya. Sudah kalau dikubur itu nggak kayak gini ya. Kalau orang dikubur itu nggak ambil tanah lalu cuma satu genggam di apa? Dilempar begitu. Kan enggak. Dikubur itu berarti tanah itu melingkupi dia. Itu sudah. Baptisan seperti orang itu kalau masuk satu benda masuk ke dalam air, dia masuk seluruhnya. Air melingkupi dia. Nah, baptisan Roh Kudus dikatakan baptis. Artinya ketika seorang menerima baptisan Roh Kudus memenuhi dia. Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus memenuhi dia, melingkupi dia. Itu artinya baptisan, saudara. Ya. Dan ketika kita yang sudah dibaptis katakan amin. Ya,
Saudara, ketika kita masuk, saya dulu dibaptis, saya ingat banget, nggak pernah lupa lagunya. Kita ngantri di Lembang tuh, terus ini lagunya gini, jalan serta Yesus jalan sertanya, ngejreng, terus ada yang kocak, gitu. Aduh, saya pikir saya bakal melihat surga gitu ya. Wah, haleluya. Saya masuk, begitu. Terima baptisan, masuk ke dalam air. So, baptisan itu immerse into something. Dan sudah kalau dibaptis, satu kata yang penting. Yang belum menerima baptisan air, saya kasih tips. Kalau mau dibaptis air, satu kata yang penting. Can you help me? Apa katanya? Kudu apa? Jangan terlalu rohani biasa aja, saudara. Apa? Relax. Ya. Karena saudara bakal dimasukkan. Karena ada yang begini tuh, ada yang tutup hidungnya, kan kita akan dimasukkan ke dalam air. Kalau kita nggak mau, kalau kita tegar begini, nanti pendetanya yang masuk. Dan saudara perlu apa? Katakan sebenarnya, relax. Relax, santai. Terima aja. Dan ketika saudara masuk, kata kedua yang sudah penting. Saudara perlu percaya bahwa engkau akan naik kembali. Ya, nggak ditinggal di dalam. Nggak masuk terus 3 menit ditinggalkan, enggak ya. Kita percaya bahwa kalau kita masuk, bahwa kita akan kembali keluar dari air. Makanya di baptisan Roh Kudus kita, kalau kita mau menerima baptisan Roh Kudus, kita perlu menyerahkan diri. Serahkan diri dan percaya bahwa itu terjadi dalam kehidupan saudara. Yes. Kita perlu menerimanya dengan iman, serahkan diri saudara dan percaya itu sedang terjadi dalam hidupmu. Dan ada satu kata yang menarik tentang baptisan Roh Kudus. Saudara, ini kata kalau saudara baca ini mungkin bagi kita menjadi satu baffling, gitu, mind baffling, sesuatu yang bisa membingungkan kita. Lihat ini 1 Korintus 10 ayat 2. Oke. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua apa? Dibaptis dalam apa? Awan dan dalam laut. Ini apa ceritanya? Saudara, ini masih tetap dalam topik baptis tadi. Saudara, gini. Ini bicara tentang waktu bangsa Israel keluar dari Mesir setelah 430 tahun diperbudak di sana, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kalau kita baca cerita itu, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, itu kita bisa melihat journey. Katakan saya journey. Perjalanan orang Kristen seperti apa? Begitu ya. Dan ketika bangsa Israel setelah diperbudak, lalu Tuhan perintahkan mereka sembelih domba atau kambing gitu. Dan mereka makan itu, daging kambingnya lalu darahnya dioleskan pada ambang kedua pintu mereka. Dan ketika itu mereka lakukan, maka malaikat maut akan lewati mereka. Itu bicara tentang keselamatan. Itu perjalanan awal kita. Yang mengerti katakan amin. Tapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, terus tiba-tiba mereka melihat apa? Laut. Masih ingat ceritanya? Laut, dan mereka lihat di belakang ada siapa? Ada Firaun. Tentara Firaun sedang mengejar mereka. Dan ketika itu apa yang Tuhan lakukan lewat Musa? Dia apa? Belah lautan. Dan ketika dibelah lautan, mereka bisa, kemarin saya nonton satu artikel film tentang dokumenter bagus banget tentang hal ini. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Dan mereka dibaptis dalam laut dikatakan. Itu bicara tentang baptisan air. Apa itu baptisan air? Baptisan air bicara tentang saudara memutuskan hidupmu terputus dari kehidupanmu yang lama. Kehidupan Mesir.
Itu saudara. Makanya pada waktu tentara Mesir mereka masuk ke sana, air masuk. Ya, membelingkupi mereka sehingga mereka mati semua ditelan oleh lautan. Dan kemarin lihat videonya masih ada penemuannya saudara bahwa ada roda-roda chariot ya ngomongnya, chariot gitu, kereta-kereta. Zaman Mesir ada six spoke, masih ada di situ. Tertanam di situ tapi sudah jadi karang-karang begitu. Luar biasa. Itu bicara, tapi dikatakan ada baptisan apa tadi? Awan, katakan saya awan. Laut bicara tentang baptisan air. Domba bicara tentang keselamatan. Tapi baptisan awan. Nah saudara, bangsa Israel di tengah gurun itu 40 tahun. Mereka membangun kemah suci dan awan itu datang tinggal di kemah suci. Kalau awan itu nggak naik, mereka tinggal di situ. Ketika awan itu naik, mereka berangkat dari situ. Nah firman Tuhan katakan demikian. Dalam Keluaran 40 ayat 36. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkat mereka. Orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Ayat selanjutnya, tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun nggak berangkat. Sampai hari awan itu naik. Nah saudara, ini bicara tentang apa? Baptisan Roh Kudus bicara tentang Roh Kudus yang menyertai saudara setiap hari. Siapa yang perlu tuntunan Tuhan? Dia mau menuntun kita. Jadi orang terima baptisan Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa bekerja, engkau menjadi peka akan tuntunan Tuhan. Kapan waktunya berangkat, kapan waktunya tinggal. Dan Tuhan mau menuntun setiap orang percaya. Yang setuju katakan, amin. Baptisan awan itu seperti baptisan Roh Kudus, menggambarkan baptisan Roh Kudus. Roh Kudus yang mau menuntun kita. Dan yang terakhir adalah ini, saudara. Ini satu kata yang saya mau camping di sini sebentar. Satu kata ini adalah kata penuh. Ini menarik ya. Kalau saudara baca tentang baptisan Roh Kudus, ada muncul satu kata ini. Ya, ekspresi, coba kita buka. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Sebentar kita akan selesai. Maka penuh mereka dengan Roh Kudus. So kata penuh itu menarik. Dari kemarin belajar cari semua kata aslinya dalam Perjanjian Baru. Kalau saudara menemukan kata yang lain kasih tahu sama saya. Saya menemukan 3 kata tentang penuh. Ya, penuh itu bicara tentang ini. Bisa munculkan? Pleto, pleres, dan plero. Artinya, to be filled. Terus apa? To make full. And to complete. Itu artinya, saudara. Jadi kalau kita baca tentang kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, bicara tentang orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, berarti ini sesuatu yang terjadi bukan hanya di Pentakosta, tapi ini sesuatu yang bisa terjadi terus menerus. This is amazing. Baptisan Roh Kudus itu bisa terjadi, kepenuhan Roh Kudus itu bisa terjadi terus, katakan saya terus menerus. 2, 3 apa? Terus menerus. Sehingga orang, anak-anak Tuhan bisa selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya perlu kepenuhan Roh Kudus. Lambaikan tangannya. Kita perlu itu. Sudah tahu? Ini contoh-contohnya. Ketika Petrus terima baptisan Roh Kudus. Hari Pentakosta. Ya, dia terima itu. Ya. Tapi ketika dia terima, dikatakan ketika dia ditangkap di depan sidang. Firman Tuhan katakan demikian. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus dengan apa? Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi hari Pentakosta dia terima baptisan Roh Kudus. Di depan sidang dia tetap apa? Penuh dengan Roh Kudus. Yang menangkap kata-kata amin.
Sama seperti Stefanus, murid Yesus. Saya percaya dia ada dalam murid-murid yang pertama terima Pentakosta, terima baptisan Roh Kudus. Tapi ketika dia hendak dirajam, dianiaya, firman Tuhan dengan jelas sekali katakan, Kisah Rasul 7 ayat 55. Katakan apa? Tetapi Stefanus yang apa? Apa saudaraku? Penuh. Stefanus tetap penuh. Jadi kepenuhan Roh Kudus bisa terus terjadi. Siapa yang ingin penuh dengan Roh Kudus? Atas setiap kita, termasuk saya saudaraku. Dan ketika murid-murid berdoa, ada aniaya yang terjadi dan mereka bersatu hati. Ini Roh Kudus sudah dicurahkan saudara. Mereka bersatu hati dengan berdoa. Dan kemudian firman Tuhan katakan yang sama. Kisah Rasul 4 ayat 31. Demikian firman Tuhan katakan. Dan ketika mereka sedang berdoa. Apa? Goyanglah tempat mereka berkumpul. Itu dan mereka semua apa? Apa saudaraku? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi setelah mereka penuh? Yuk sama-sama 2, 3. Lalu 2, 3 apa? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini yang terjadi. Jadi kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi atas setiap orang percaya terus menerus. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Siapa yang sering kali perlu kekuatan daripada Tuhan? Ya, sudah kadang-kadang malas ibadah ada di sini. Jangan lihat kiri kanannya. Malas melayani, aduh. Khotbah lagi. Persiapkan khotbah, waduh 1 seri. Gak apa-apa jemaat supaya bertumbuh dalam Tuhan. It's, sometimes, Tuhan. Bicara apa ini? Siapa yang kadang-kadang malas komsel? Ada di sini. Kerjaan banyak dari pagi sampai malam. Ya, banyak banget. Saya harus komsel lagi malam. Apa kemarin baru makan jeruk lagi. Sekarang ibadah. Waktunya holiday. Well, seringkali kita bisa lemah dan kita perlu kuat. Makanya kepenuhan Roh Kudus kita perlukan dari waktu ke waktu. Amin. Sama seperti Barnabas. Barnabas dan Paulus mereka dianiaya. Saudara lihat ini ya. Seringkali rasul-rasul itu mengalami penganiayaan yang luar biasa banget. Awal gereja mula-mula aniaya yang datang sama mereka mengancam nyawa mereka. Gak main-main saudara. Tapi kenapa mereka bisa tetap kuat? Itu menarik saudara. Kenapa sih? Karena ini, lihat ini satu contoh aja. Kisah Rasul, ini rahasia besar. Kisah Rasul 13 ayat 50. Ini salah satu contoh aniaya yang datang sama rasul-rasul di awal. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Saya minta keyboard boleh ke depan, keyboardis. Dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan apa? Penganiayaan atas Paulus dan Barnabas. Paulus Barnabas dianiaya, saudara. Dan mengusir mereka dari situ. So kenapa mereka bisa kuat? Saudara baca ayat selanjutnya. Lihat ini. Ayat 52. Dan murid-murid di Antioquia. Yuk sama-sama 2, 3 apa? Penuh dengan sukacita. Dan dengan Roh Kudus. Mereka penuh. Karena mereka penuh. Mereka kuat di dalam Tuhan. Bahasa Inggrisnya adalah ini. Very simple, but very good. Lihat ini. Amplified Bible dikatakan. And the disciples were continually apa? Filled. Mereka terus menerus dipenuhi.
menyanyi. Throughout their souls with joy and sama-sama apa? And the Holy Spirit. Yang perlu kepenuhan Roh Kudus selama tangannya. Kita perlu, saudara. Kita perlu ini dari waktu ke waktu. Sudah kenapa? Ada yang nanya, Pastor kenapa saya perlu kepenuhan Roh Kudus? Enggak hanya sekali aja. Dulu saya dipenuhi Roh Kudus. Well, karena kasihmu bisa jadi dingin. Karena kita bisa jatuh dalam dosa. Karena kita bisa ngalamin tekanan-tekanan. Karena orang Kristen, kenapa orang Kristen perlu kepenuhan Roh Kudus? Karena orang Kristen bisa bocor. Bocor, saudara. Bisa bocor. Siapa yang dulu sini pernah semangat ikut Tuhan, terus tiba-tiba ada satu waktu sudah ngalamin kayak dingin aja. Ada di sini. Wah, api. Terus tiba-tiba kita bisa bocor, saudaraku. Kita masih tinggal di dalam daging dan kita masih punya jiwa yang seringkali bisa jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Makanya kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Makanya firman Tuhan dalam Efesus 5 ini ayat terakhir dikatakan gini. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur. Ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah sama-sama 2-3 kamu apa? Penuh dengan Roh. Sudah tanya, Pastor gimana penuh dengan Roh? Sudah harus baca ayat selanjutnya. Penuh dengan Roh ini gini. Sudah. Ayat 19 dikatakan. Penuh dengan Roh ini caranya gini. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, nyanyian rohani. Artinya jangan tinggalkan persekutuan. Saudara, hal yang keliru sekali ketika kita sedang lemah di dalam Tuhan. Lalu kita tinggalkan ibadah. Tinggalkan persekutuan orang benar. Don't do that. Karena kita harus penuh dengan Roh. Saling menguatkan di dalam Tuhan. Bernyanyi. Dan terus apa? Dan apa? Bersoraklah bagi Tuhan dengan apa? Supaya kita penuh dengan Roh. Makanya kalau kita bernyanyilah, bersoraklah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hati. Supaya kamu penuh dengan Roh. Makanya saya percaya di jemaat ICC gak ada yang nyanyi diam-diam aja. Amin. Kok cuman amin di sini aja? Amin. Ya, kalau kita semua nyanyi, kita nyanyi dengan segenap hati. Haleluya. Dan saya tulis terakhir ini adalah ketika kita tinggal dalam Tuhan, hidup dalam kehendaknya, membawa kita dalam kepenuhannya. Saudara mau penuh selalu dengan Roh Kudus, tinggal dalam kehendaknya. Ibadah, pelayanan, berdoa sungguh-sungguh, menyanyi dengan segenap hati, minta kepenuhan Roh Kudus. Dan kau akan selalu dipenuhi. Setiap kita, saudara, saya pun sama. Dari waktu ke waktu kadang-kadang saya mengalami satu masa-masa yang kering. Satu masa-masa yang rasanya apalagi pelayanan banyak itu dan ini. Kadang-kadang pressure comes ya. Tekanan datang, saya kadang-kadang gak kuat lagi. This is too much. Gitu. This is too much. Dan kadang-kadang doa sama Tuhan. Naikkan pujian. Wah, dilawat Tuhan. Penuh lagi. Kuat lagi. Siapa yang perlu kekuatan Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Jangan tinggalkan ibadahmu, amin. Jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan pelayananmu, jangan tinggalkan doamu. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita. Kalau saudara hadir pagi hari ini, belum pernah terima baptisan Roh Kudus dan kau telah diselamatkan. Kalau engkau itu eyes closed, mata tertutup. Kalau mau terima baptisan Roh Kudus untuk menjadi saksi Yesus,
Kalau engkau itu angkat tanganmu tinggi-tinggi. Di tempat saudara berdiri. Makasih Tuhan. Sebentar kita akan berdoa dan kau akan terima dengan iman. Kau gak perlu tunggu. Dan ketika kau menerimanya, mulai berkata-kata sesuai dengan Roh Kudus. Alirkan perkataan itu. Jangan diam, jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan nanti perasaan. Karena berjalan dengan iman. Are you ready? Yang sudah terima baptisan Roh Kudus, mari kita berdoa. Depan sampai belakang, kiri dan kanan. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Mari lebih kuat lagi berdoa. Mari berdoa pribadi masing-masing kepada Tuhan. Engkau yang mengangkat tangan tinggi-tinggi tadi. Are you ready? Pada waktu engkau terima ini, firman Tuhan katakan kalau engkau meminta, engkau menerima. Are you ready? Siap saudara? Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini terima baptisan Roh Kudus. Sekarang kau telah terimanya, bertindak dengan iman, percaya, dan mulai berkata-kata sesuai dengan karunia Roh Kudus atas saudara. Mari kita terus berdoa. Shigaraka pakaya syedi dia baroburnya. Iralabaya syedi dia rabakarabaya syedi yang lain. Mari kita berdoa. Shirala karabaya syedi dia rabakuturnya. Purulia barabakaya syedi. Purulia barabakana karabukus syedi dia rabarabara. Papa syedi dia. Purulia barabak. Mari kita angkat kedua tangan kita. Shirala bukurtuya barabakata. Yang memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Shirala burulia barabara. Mari kita bergandengan tangan kiri dan kanan saudara. Shirala barabapa. Dan depan sampai belakang kiri dan kanan. Shirala burulia barabara. Saudara siap terima ini dengan iman saudara dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Shirala bakaraba. Di dalam nama Tuhan Yesus terima kepenuhan Roh Kudus saat ini. Terima in the name of Jesus. Dalam nama Yesus terima. Depan sampai belakang kiri dan kanan. Kau akan dikuatkan kepenuhan Roh Kudus, akan memberikan damai sejahtera, memberikan keberanian untuk memberitakan Injil keselamatan. Karena Yesus mau semua terima keselamatan. Dan Tuhan mau memakai setiap kita. Jadilah kuat in the name of Jesus. Jadilah kuat in Jesus name. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah dengarkan firman Tuhan. Dan kami akan senantiasa tinggal dalam kehendak-Mu. Gak jauh daripada kehendak Tuhan. Kami mau mendekat selalu. Firman-Mu katakan kau mendekat pada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk kekuatan yang baru. Kami telah terimanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau terus tinggal dalam kepenuhan Roh Kudus, sama-sama katakan amin. Sudah belajar sesuatu? Praise the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita dengarkan untuk pengumuman. Kawai lai ping ta cha hao. Terima kasih untuk Pastor Chandra untuk firman yang disampaikan pada hari ini. Seberapa banyak dari kita yang merasa terberkati, boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Selamat hari Minggu dan Sinian Kuai Le. Wo chu ni men gong xi fa cai, wan se ru yi. Senti Chen Kang, Ta Ci Tali, Nien Nien Yui. Selamat tahun baru Imlek bagi jemaat yang merayakan. Semoga setiap langkah kita di tahun ini boleh mendapat berkat dan kesuksesan yang besar. Saya Indah mau mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Kami senang kalau saudara boleh hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Usai ibadah, kami mengundang saudara untuk mengambil special gift dari ICC di meja informasi di lantai 6. Boleh saya tahu siapa saja yang sudah tergabung di iClick? Boleh lambaikan tangannya? Nah, bagi jemaat yang belum tergabung di iClick, iClick adalah sebuah komunitas kecil dari gereja ICC di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama, mengenal Tuhan lebih dekat dan mempererat hubungan antar jemaat.
iClick sendiri dikelompokkan berdasarkan usia atau kategori, yaitu ada youth, college, single, married, dan senior. Secara berkala, iClick mengadakan pertemuan dan saat ini tempat iClick sudah tersebar di beberapa lokasi. Jadi yang belum join silahkan langsung join di meja informasi. Informasi selanjutnya bagi para wanita nih. Coba saya ingin dengar para jemaat ICC wanita katakan wow. Ya ada 1.500 orang ya kira-kira ya. ICC mengundang para jemaat wanita untuk hadir di Wow Anniversary pada tanggal 23 Februari jam 6.30 malam dengan tema Gender Harmony yang akan dibawakan oleh pembicara tamu yaitu pakar IQ Joshua Iwan Wahyudi, di mana kita akan sama-sama belajar sebagai seorang wanita dapat memahami emosi pria. So, para ladies, segera daftar melalui QR Code yang ada di layar LED. Jemaat terkasih, ibadah senior kembali hadir pada Sabtu 24 Februari pukul 10 di IPC Hall. Bersama pembicara tamu Bapak Joshua Iwan Wahyudi yang akan membawakan tema kemenangan jiwa. Pada ibadah kali ini akan membahas tentang how to balance emotional health supaya para jemaat senior dapat sehat secara emosi dan IQ dan bisa berdampak bagi keluarga besar. Wah, ini pastinya akan sangat memberkati ya. So, jangan lewatkan dan segera daftarkan diri Anda. Jemaat ICC 14 Februari biasanya menjadi hari yang spesial ya buat kita ya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih besok 14 Februari ada apa? Ada apa? Nggak kedengaran? Ya 14 Februari nanti kita akan merayakan pesta demokrasi dalam pemilu. Kami menghibau untuk para saudara menggunakan hak suara Anda dalam memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif terbaik bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Selain 14 Februari nanti kita akan mengadakan pemilu, bagi saudara yang merayakan Valentine dan ingin memberikan bunga kepada yang terkasih, IMC Store menyediakan paket karangan bunga yang merupakan kolaborasi dari Ketara X Jolly Flower. Pesan sekarang juga di IMC dan karangan bunga akan langsung diantarkan ke alamat tujuan pada tanggal 14 Februari yang bertepatan dengan Hari Valentine. Bagi jemaat yang memesan pada hari ini akan mendapat free coffee or any drinks di IMC Store yang ada di lantai 6 di sebelah kanan lobi ICC. Informasi terakhir, Minggu 18 Februari tahun 2024, ICC Youth akan mengadakan special service dengan tema Love Alarm yang akan membahas tentang relationship di masa SMP dan SMA. Pembicaranya ada Kak Eras dan Kak Lana yang merupakan owner dari Titik Teduh Cafe. Ibadah kali ini akan banyak membahas apa nih yang perlu dipersiapkan oleh remaja pada usia youth sebelum menjalin sebuah hubungan. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, jemaat dipersilakan berdiri untuk menerima doa berkat. Shesheni Yesu Pauyoni.